Anda perlu tahu, bukan hanya anak yang bisa durhaka terhadap orang tuanya, namun ada juga perilaku orang tua yang bisa menjadikan durhaka terhadap anaknya. Apa saja itu? Nah, inilah ya 10 dosa orang tua terhadap anaknya yang harus Anda tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segala sesuatunya kita diberikan kemudahan. Baik saudaraku ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah semestinya dirawat dan dikasihi. Perhatian Islam dalam pendidikan anak sangat luar biasa. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini ya, saya ingin menyampaikan 10 dosa orang tua kepada anaknya yang sebaiknya ini harus ditinggalkan. Adapun yang pertama adalah berkata kasar, mencaci maki dan berkata yang tidak pantas kepada anak. Ini yang paling banyak diremehkan oleh orang dan sangat berbahaya. Mencaci maki anak ya tentu akan menyisakan luka di hati sang anak yang bisa ya memunculkan rasa benci anak terhadap orang tuanya. Oleh karena itu, sebaiknya ketika kita sedang emosi ya lebih baik jauh-jauh dari anak. Ini cara orang tua untuk melindungi perasaan anak. Nah, kemudian yang kedua, menghina anak di depan orang. Jika ada orang tua yang sampai hati berkata, "Saya heran bagaimana bisa punya anak seperti itu." Dan apalagi itu dikatakan di depan teman-temannya. Mungkin di saat itu ya anak kita tidak menangis, tapi sebenarnya sudah mati rasa. Akhirnya menjadi hati kecil, susah dibina menjadi anak yang soleh dan soleha. Perkataan orang tua yang menyinggung tadi sama saja dengan orang tua yang sedang menghancurkan hati anaknya sendiri. Kemudian untuk yang ketiga adalah selalu membandingkan anak dengan orang lain. Nah, ini bahaya. Karena menimbulkan kecil hati bagi anak, dan yang kedua menimbulkan benci pada orang tua. Kita saja yang sudah dewasa, kalau ada orang lain yang membanding-bandingkan kita sama orang lain ya kita tersinggung, apalagi anak kita. Jadi jangan lagi Anda membanding-bandingkan anak dengan kakak atau adiknya, apalagi dengan orang lain. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang keempat adalah cinta dengan syarat. Misal ya, aku cinta kamu kalau kamu sholat, aku cinta kalau kamu ngaji, aku cinta kalau kamu diam. Berarti itu cinta yang penuh dengan syarat-syarat. Nah, kalimat seperti ini ya sebaiknya juga tidak diucapkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Hindari mengungkapkan rasa cinta kepada anak dengan sebuah syarat. Nah, kemudian yang selanjutnya yang kelima, menyampaikan informasi yang salah. Laki-laki tidak boleh nangis. Siapa yang bilang melarang anak menangis itu bisa menyebabkan anak kena mental? Karena setiap anak mau nangis ditahan karena dilarang. Padahal menangis adalah salah satu cara anak bereaksi dan berekspresi. Jika anak sedang merasa kecewa, sedih, tersakiti, sangat wajar bagi anak laki-laki sekalipun ya untuk menangis. Tidak ada yang salah jika anak laki-laki sampai menangis. Mereka juga memiliki perasaan dan itu reaksi yang wajar. Nah, tugas orang tua adalah membantu anak mengenali perasaannya dan membantu anak untuk bisa segera merasa lebih nyaman. Nah, berikan ya anak sebuah pelukan. Ajak anak untuk bercerita secara perlahan karena terkadang anak hanya butuh didengarkan dan kemudian mereka lupa apa yang menjadi masalahnya. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam adalah mengancam atau menakut-nakuti anak. Nah, mengancam atau menakut-nakuti anak agar menuruti apa yang diperintahkan juga merupakan hal yang tidak boleh dilakukan. Jika dilakukan ya, hal ini akan menyebabkan anak menjadi penakut dan melemah kepercayaan dirinya. Nah, kemudian yang ketujuh, melarang anak tanpa sebab. Orang tua seringkali melarang anak berperilaku sesuatu tanpa sebab. Artinya tidak menjelaskan kenapa hal tersebut dilarang. Nah, penting bagi orang tua untuk bisa memberikan penjelasan yang benar. Untuk menghindari melarang, tetapi sikap orang tua bertentangan dengan apa yang diucapkan.
Nah, kemudian yang kedelapan adalah menghancurkan kepercayaan diri anak. Nah, jika anak sudah berusaha habis-habisan, lalu orang tua berkata, "Kamu itu bodoh, selama-lamanya tidak akan bisa menjadi pintar." Betapa miris ketika orang tua mengucap itu di hadapan anaknya. Nah, ucapan itu sudah betul-betul menghancurkan total ya, secara total anak itu. Nah, kemudian untuk yang ke-9 adalah mendoakan anak hal-hal yang buruk. Merasa terlalu kesal dengan anak, lalu kita mendoakan yang buruk-buruk terjadi pada anak. Rasulullah Muhammad SAW melarang orang tua mendoakan anaknya sesuatu yang buruk. Kalau nantinya dikabulkan doanya, maka orang tualah yang akan menyesal. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah membongkar aib anak di hadapan orang lain. Nah, ini anak kok nggak ada malu-malunya. Kalau tidur suka ngompol di kasur. Capek aku setiap hari harus bersihkan. Hal itu diceritakan di depan teman-teman anaknya. Maka itu jadi kesempatan untuk meledek anaknya. Di setiap berteman dengan teman-temannya akan menjadi bahan ledekan. Perilaku orang tua yang seperti ini justru membuka peluang bagi anak menjadi korban bulian atau korban ledekan. Baik saudaraku ya, akan jauh lebih baik jika kita membesarkan anak dengan penuh kelembutan, kasih sayang, karena nantinya anak akan ingat untuk mendoakan orang tuanya. Akan ingat kewajiban kita jika sudah dekat dengan orang tua dan memahami ya kebaikan yang diajarkan oleh orang tuanya. Baik, saya rasa cukup dari pembahasan kali ini. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih ya atas waktu dan perhatiannya. Saya Kang Sudiro pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.